Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang anak-anakku yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat melaksanakan pembelajaran mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 masih bersama kakak Syafitri Anggraini. Sebelumnya kakak akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Pada hari ini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu membiasakan diri dan menghayati perilaku tercela ananiah, putus asa, godok dan tamak merupakan sifat yang dilarang Islam. Yang kedua, menunjukkan perilaku peduli, kerja keras dan optimis sebagai implementasi cara menghindari perilaku tercela, putus asa, godok, dan tamak dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menjelaskan pengertian, dalil, contoh, dan dampak negatif dari sifat ananiah, putus asa, godok, dan tamak. Yang terakhir, menyajikan contoh perilaku cara menghindari sifat tercela, ananiah, putus asa, godok, dan tamak dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi dia tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan materi intinya. Yang pertama, di sini silahkan kalian amati gambar yang ada di dalam layar kalian. Silahkan kalian amati. Setelah kalian amati, silahkan kalian komen di dalam YouTube kakak mengenai pendapat kalian mengenai gambar tersebut. Baik, selanjutnya kakak akan menjelaskan subtema mengenai ananiah. Apa sih itu ananiah? Di sini ada pengertian ananiah. Ananiah berarti aku, keakuan, atau egois. Secara istilah, ananiah adalah sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Atau secara singkatnya, yaitu mementingkan diri sendiri di atas kepentingan orang lain, atau lebih gampangnya itu mau menang sendiri. Ananiah merupakan penyakit hati yang apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sifat sombong, kikir, takabur, yang dimana diiringi dengan sifat iri dan dengki. Lalu selanjutnya di sini ada dalil mengenai sifat ananiah. Kakak akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuso'ir khazzaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu tadi dia mengenai dalil sifat ananiah. Jadi kita sebagai manusia nggak boleh sombong, karena di atas langit masih ada langit, dan
ketika berjalan di muka bumi ini janganlah berjalan dengan angkuh gitu, merasa oke gitu, merasa diri kita oke, orang lain itu memandang orang lain rendah. Itu nggak boleh ya. Lalu di sini ada selanjutnya dampak negatif dari ananiyah. Yang pertama, menimbulkan kekecewaan orang lain dan dibenci oleh banyak orang. Yang kedua, merusak hubungan persaudaraan dan memutuskan silaturahmi. Yang ketiga, kaku dalam pergaulan. Yang keempat, menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Yang keempat, sulit menerima kebenaran, mendorong orang jadi kikir dan sombong. Sulit menerima kebenaran. Jadi kita misalkan ketika kita berpendapat nih, kita merasa pendapat yang kita ajukan itu benar gitu, sedangkan pendapat dari orang lain itu salah. Kita nggak boleh seperti itu, karena penting sekali mendengarkan pendapat dari orang lain. Itu sebagai tanda kita menghargai orang lain. Ketika kita ingin dihargai, maka hargailah orang lain. Lalu yang terakhir, dampak negatifnya yaitu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di sini ada cara menghindari perilaku ananiyah. Yang pertama, mengingat akan dampak negatif dari sifat ananiyah tersebut. Lalu mengingat bahwa kita adalah makhluk sosial, yang dimana kita tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, mengingat bahwa perilaku ananiyah ini termasuk perilaku tercela yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Yang terakhir, menumbuhkan sikap sosial dan toleransi yang tinggi. Apa sih itu toleransi? Toleransi adalah sikap saling menghargai, kayak gitu. Selanjutnya di sini ada mengenai putus asa. Apa sih itu putus asa? Di sini ada pengertiannya. Putus asa adalah emosi, sikap, atau perasaan yang ditandai dengan kurangnya harapan, optimisme, dan gairah. Jadi putus asa itu kita kehilangan harapan. Lalu di sini ada dalil mengenai putus asa. Dalam Quran surat Yusuf ayat 87 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tayasu mir rauhillah innahu la yayasu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Yang artinya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Nah, di sini ada ciri-ciri orang yang putus asa. Yang pertama itu malas, yang kedua murung, yang ketiga emosian. Malas, kita nggak punya semangat dalam melakukan sesuatu gitu. Yang kedua murung, merasa sedih atau frustasi. Yang ketiga itu tadi putus asa. Maksudnya emosian. Jadi ketika kita putus asa, kita merasa mudah cepat marah. Ketika kita ditegur, cepat marah. Seperti itu. Lalu di sini ada dampak negatif dari putus asa. Yang pertama, menjauhkan diri dari kesuksesan, karena orang yang malas itu nggak bakal maju gitu. Dia stuck di situ aja. Lalu merugikan diri sendiri, karena dengan putus asa ini
ketika misalnya orang-orang udah pada maju gitu, sedangkan kita masih stuck di sini, masih rebahan, masih suka main game, jadi nggak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik mungkin. Yang terakhir yaitu telah terkena sifat-sifat kafir karena putus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi orang yang bersyukur atas rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu yang dapat kakak jelaskan. Semoga apa yang kakak jelaskan dapat bermanfaat untuk kalian. Mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.